Keluarga tak kasat mata. Di sebuah kota kecil, berdiri sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu tampak megah, namun ada sesuatu yang membuatnya terasa aneh. Tak ada yang pernah tinggal di sana lebih dari beberapa bulan. Setiap keluarga yang menempatinya selalu pergi tanpa membawa barang-barang mereka, seolah melarikan diri. Tetapi keluarga Arya tidak percaya tahayul. Mereka baru saja mengalami kesulitan keuangan dan merasa sangat beruntung mendapatkan rumah besar dengan harga murah. Rumah itu akan menjadi awal baru bagi mereka, atau setidaknya begitulah yang mereka pikirkan. Mereka tidak tahu bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Hari pertama di rumah itu, keluarga Arya tampak bahagia. Arya, sang kepala keluarga, adalah seorang pria pekerja keras yang tidak percaya hal-hal gaib. Istrinya, Ratna, seorang ibu rumah tangga yang lembut dan penyayang, sibuk mengatur barang-barang di dapur. Rian, anak sulung mereka yang berusia 17 tahun, membantu membawa barang-barang berat. Sementara Lai, si bungsu yang baru berusia 7 tahun, berlarian ke sana kemari dengan senyum ceria. "Ayah, rumah ini besar banget," kata Lai dengan mata berbinar. Arya tersenyum dan mengacak rambut putrinya. "Iya, sayang, sekarang kita punya rumah sendiri." Namun, sejak mereka masuk, Rian merasa ada yang aneh. Rumah itu terlalu sepi, terlalu dingin, meskipun di luar matahari bersinar terik. Dan yang lebih aneh, di setiap sudut rumah, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Di malam pertama, Rian terbangun karena suara langkah kaki. Ia berpikir itu ibunya atau ayahnya yang ke kamar mandi. Tapi saat ia keluar kamar, lorong rumah gelap dan sunyi. Tiba-tiba dari ujung lorong, terdengar suara berbisik. "Kenapa kalian ada di rumah kami?" Jantung Rian berdegup kencang. Ia berbalik menuju kamarnya, tetapi sebelum sempat menutup pintu, ia melihat sesuatu di cermin di seberang ruangan. Seorang bocah kecil berdiri diam di belakangnya, tersenyum lebar dengan mata kosong. Rian menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa hari berlalu, tetapi kejadian aneh semakin sering terjadi. Lampu sering berkedip, pintu kamar terbuka dan tertutup sendiri. Kadang-kadang terdengar suara orang berbicara, padahal mereka semua sedang tidur. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah Lai. Ia sering terlihat berbicara sendiri di sudut ruangan, seolah sedang berbincang dengan seseorang. Suatu malam, saat Ratna menidurkan Lai, ia bertanya dengan lembut, "Lai, kamu sering ngobrol sama siapa?" Lai tersenyum. "Sama kakak." Ratna mengerutkan dahi. "Kakak siapa, Rian?" Lai menggelang. "Bukan, kakak yang tinggal di sini." Ratna merinding. "Dia baik, Bu. Dia bilang dia suka aku tinggal di sini," lanjut Lai dengan polos. Ratna mencoba mengabaikan rasa tidak enak di hatinya. Mungkin hanya imajinasi anak kecil. Tapi keesokan harinya, saat ia merapikan kamar Lai, ia menemukan sesuatu yang membuatnya nyaris menjerit. Di bawah ranjang Lai, ada gambar-gambar yang Lai buat dengan krayon. Gambar itu menunjukkan sebuah keluarga. Tetapi ada sosok tambahan di sana. Seorang anak kecil yang wajahnya hanya berupa lubang hitam. Malam itu, Ratna membangunkan Arya. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya panik. Arya yang masih mengantuk mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Ada sesuatu di rumah ini?" bisik Ratna ketakutan. "Lai punya teman imajiner yang bukan manusia. Dan setiap malam aku merasa ada yang memperhatikan kita." Arya mendesah. "Sayang,
kamu terlalu banyak membaca cerita horor. Ratna ingin membantah, tetapi sebelum ia sempat berbicara lagi, terdengar suara dari luar kamar mereka. Suara langkah kaki. Arya menegang. Ia mengira itu Rian atau Lai. Tetapi suara itu tidak terdengar seperti langkah manusia. Arya bangkit dan membuka pintu. Lorong gelap. Tapi di ujung lorong ada sesuatu. Seseorang berdiri diam di sana. Sosok tinggi, kurus, dengan mata hitam kosong. Arya ingin berteriak, tetapi tiba-tiba lampu berkedip dan sosok itu menghilang. Dari dalam kamar, Ratna mendengar suaminya berbisik ketakutan. Astaga, rumah ini berhantu. Mereka memutuskan untuk pergi. Pagi itu, Arya menelpon agen properti untuk menjual rumah itu. Ia tidak peduli jika rugi, yang penting mereka bisa keluar. Namun, saat mereka mulai mengemasi barang-barang, sesuatu yang aneh terjadi. Lai tiba-tiba berdiri di tengah ruang tamu dengan ekspresi kosong. "Ada apa, sayang?" tanya Ratna. Lai menatap ibunya dan berbisik, "Mereka tidak mengizinkan kita pergi." Pintu rumah tiba-tiba menutup sendiri dengan keras, jendela terkunci. Cahaya di dalam rumah meredup, seolah matahari di luar menghilang. Ratna mencoba menarik Lai, tetapi anaknya tidak bergerak, seolah ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari sudut ruangan. "Kalian tidak boleh pergi. Rumah ini milik kami." Sosok-sosok mulai muncul di sekitar mereka. Bayangan hitam bergerak di dinding. Wajah-wajah pucat tanpa mata mengintip dari balik furnitur. Ratna menjerit. Arya mencoba membuka pintu dengan paksa, tetapi sia-sia. Rian melihat dirinya di cermin ruang tamu dan terkejut. Refleksinya bukan dirinya. Di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri, tetapi dengan wajah yang tidak ia kenali. Lalu, ia ingat sesuatu. Api, asap, jeritan. Mereka sekeluarga sudah mati. Rumah ini terbakar bertahun-tahun lalu, dan mereka tidak pernah keluar. Rian mulai bernapas cepat. Kepalanya berdenyut, seolah ada ingatan yang terkunci mulai kembali kepadanya. Rian melihat tangannya sendiri. Kulitnya mulai memucat. Tubuhnya mulai terasa ringan, seperti kehilangan bentuk fisiknya. Selama ini, mereka tidak pernah benar-benar hidup. Mereka adalah bagian dari rumah ini. Sebuah tangan kecil menyentuh bahunya. Itu Lai. Dengan air mata mengalir di pipinya, berbisik, "Kak, jangan tinggalkan kami." Rian ingin lari, ingin berteriak, ingin keluar dari rumah ini. Tapi bagaimana caranya jika ia sudah lama menjadi bagian dari kegelapan itu? Air mata mengalir di pipinya saat kesadarannya perlahan menghilang. Beberapa bulan kemudian, keluarga baru pindah ke rumah itu. Mereka tidak tahu sejarah kelam rumah itu. Di sudut ruang tamu, tampak bayangan samar keluarga Arya, menatap mereka dengan tatapan kosong. Rian tersenyum kecil. "Selamat datang." Malam pertama keluarga baru itu terasa biasa saja, hingga menjelang dini hari. Anak bungsu mereka, Dini, terbangun karena mendengar suara lirih di telinganya. Ia mengucek matanya dan melihat seorang anak laki-laki duduk di ujung tempat tidurnya. "Kamu siapa?" bisiknya ketakutan. Anak itu hanya tersenyum samar. "Aku Rian. Aku juga dulu tinggal di sini." Dini menggigil. "Dulu?" Rian mengangguk. Matanya mulai dipenuhi kesedihan. "Tapi aku dan keluargaku tidak bisa pergi. Kami terjebak di sini selamanya." Dini menangis dan berlari ke kamar orang tuanya. Namun, saat ia mengguncang tubuh ibunya, tubuh itu terasa dingin.
Ayah dan ibunya tak bergerak. Dini menjerit, tetapi suaranya tak terdengar. Ia melihat ke arah cermin besar di kamar. Dan yang terpantul di sana bukan dirinya melainkan dirinya sendiri dengan wajah pucat. Matanya kosong. Ia berbalik dengan napas tersengal, melihat Rian berdiri di pintu kamar. "Kamu sudah jadi bagian dari kami." Di luar rumah, malam tetap sunyi. Di pagi hari, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Foto keluarga baru kini tergantung di dinding, berdampingan dengan foto keluarga Arya yang sudah lama memudar. Tampak bayangan mereka dengan wajah-wajah pucat dengan mata kosong, terperangkap di rumah itu selamanya.